Menurut kamu, kira-kira tarif kita ini paling mahal, tengah-tengah, atau paling murah? Nah, ya, oke. Hai guys, jangan lupa ya subscribe dan dukung channel kita agar menjadi yang lebih baik, oke? Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel kita ini, Serba Bagus. Terima kasih atas dukungannya kepada channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Guys, pada kesempatan kali ini saya akan mengupload sebuah video tentang perbandingan antara tarif taksi online Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Nah, menurut kamu, kira-kira tarif kita ini paling mahal, tengah-tengah, atau paling murah? Nah, ya, oke. Nah, bukan hanya di situ aja. Nanti kita akan bandingkan dengan BBM yang ada di sana di tiga negara itu. Karena nggak adil kalau kita hanya membandingkan tarif tanpa membandingkan harga BBM di sana. Jadi biar apple to apple ya. Oke. Ini saya mengambil dari dari berbagai macam sumber ya. Dari berbagai macam sumber saya kumpulin jadi satu. Jadinya seperti ini guys. Sebentar ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini guys. Oke. Ini adalah tarif. Di sini ada tarif GrabCar. Kita perbandingannya GrabCar aja ya. GrabCar dari Malaysia. Jaraknya sekitar 12,4, tarifnya adalah 33. Ini yang bawah itu ya, GrabCar 6 seat ya, atau Just Grab. Kalau Just Grab 19,8, kalau GrabCar 6 seat 33. Oke. Ini jaraknya 12,4. Oke ya. Terus itu Malaysia. Sekarang Singapura. Singapura tujuannya The Woodlake Mall ke Sengkang Grand Mall. Jadi tujuannya ini ada di dalam kota, di ibu kota. Kalau Just Grab 26,51, kalau GrabCar 28,38. Kita ambil yang GrabCar ya. Oke. Sekarang yang Indonesia itu dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi ke Naga Swalayan Jatiwaringin. Nah, tarifnya GrabCar 39.600, jaraknya 7,4. Oke ya. Jadi ini Malaysia dari Sunway Velocity Mall ke LRT Setiawangsa KJ5 ya, jaraknya 12,4. Terus tarifnya 33. Kita nanti ambil 33. Oke. Sudah semua ya. Sekarang kita lihat BBM-nya. BBM-nya untuk Malaysia, kita ambil yang Pertamax 95 ya. Itu 2,05 per liter ya. Ini di atas itu. RON 95 2,05 per liter.
Harga BBM RON 95 di Malaysia itu 2,05 ringgit. Oke, sekarang harga BBM di Singapura ya 995 itu 2,98 dolar Singapura. Oke. Sekarang kalau BBM di Indonesia RON 95 itu 13.750 ya. Oke ya. Atau 13.500 ya. Pertama Green 95 dijual terbatas dengan harga 13.500. Kita ambil itu aja datanya ya. Oke. Sekarang kita hitung ya. Kita hitung di sini, saudara-saudara, ladies and gentlemen. Satu Indonesia rupiah itu tetap 1 rupiah ya. Kalau 1 ringgit Malaysia itu adalah 3.281 rupiah. Oke. Kalau 1 dolar Singapura itu 11.270. Oke ya. Deal di sini ya. Ini data per saat ini video diupload. Oke. Sedangkan BBM RON 95 itu 13.500 ya. Oke. 13.500. Nah, ikut terus ya. Sekarang kalau BBM RON 95 Malaysia itu jadinya lebih murah guys, 6.726. Saya nggak tahu kenapa Indonesia ini lebih mahal dari Malaysia ya, padahal Indonesia negara yang lebih besar daripada Malaysia. Oke. Itu nanti kita bahas. Selanjutnya RON 95 Singapura itu 33.585. Nah oke ya. Oke. Nah patokannya ini jika saya narik ketiga negara itu dengan menggunakan Xenia, di mana 1 liter BBM itu adalah 11 km jarak tempuhnya. Oke, sekarang kita lihat. Dari yang tadi Malaysia ya, Indonesia Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi ke Naga Swalayan itu jaraknya 7,4 dengan tarif 39.600 ya. Coba lihat di situ yang GrabCar. Oke ya. Dalam rupiah ya tetap karena itu rupiah. Harga per kilometer itu 5.351. Ini belum dipotong bagi hasil dan BBM. Harga per kilometer. Biaya operasional. Nah, ini biaya operasional itu 1 liter BBM itu ini untuk operasional selama jaraknya 7,4 itu per kilonya itu 9 biaya operasionalnya yang dibuang ini. Jadi 1 liter itu 11 kilo kan. Nah, 13.000 dibagi 13.000 dibagi 11 adanya ini. Harga biaya operasional 9.082 rupiah. Oke. Bagi hasil aplikasi ini 20% ya. Saya ambil 20% aja. Bagi hasil aplikasi itu 7.920. Oke ya. Sedangkan pendapatan bersih itu bagi hasil 20% itu dikurangi lagi biaya pesan aplikasi ini ini 7.000. Jadi bagi pendapatan bersihnya 15.598. Oke. Sekarang kita pindah ke Malaysia. Malaysia Sunway ke LRT jaraknya 12,4, tarifnya ringgit 33, dalam rupiahnya segini. Nah, ya toh. Harga per kilometernya itu 8.731, lebih mahal dari Indonesia. Biaya operasionalnya hitungannya kayak tadi, ya toh. Bagi hasil aplikasi hitungannya sama kayak tadi, kita buat sama 20%. Bagi hasil adalah tarif semua dikurangi 20%, dikurangi 7.000, tinggal 72.030 rupiah. Oke. Sekarang tarif GrabCar Singapura dari The Woodlake Mall ke Sengkang Grand Mall 7,4 km, jaraknya sama dengan Indonesia. Tarifnya 28,38. Kalau nggak percaya kita lihat di sini. Nah, ini 28,38 yang ini ya. Oke. Oke ya.
Dalam rupiah, ini perhitungannya 28,38 dikalikan 1 ini berarti jatuhnya 319.850. Wow. Harga per kilometernya itu 83.223. Mahal banget ya. Biaya operasional adalah 22.594 untuk menempuh jarak 7,4. Ini biaya operasionalnya segini guys. Sedangkan di Indonesia biaya operasionalnya 9.000. Kenapa? Karena beda di harga BBM RON 95 nya. Kita rata-rata kita menggunakan RON 95 aja ya, karena di luar negeri itu RON 90 dan RON 95 itu kadang jarang. Buat persamaannya pakai RON 95, sombong dikit. Oke. Biaya operasionalnya 22.594. Bagi hasil aplikasi 63.970. Pendapatan bersih adalah semua tarifnya itu dikurangi bagi hasil dikurangi 7.000, totalnya 226.286. Jadi dari ketiga negara ini, Malaysia, Singapura, dan Indonesia, tarifnya yang paling rendah manakah? Jawabannya adalah yang paling rendah Indonesia. Ayo, ini gimana Indonesia ini? Menteri Perhubungan, KPPU, kok bisa kita ini dapatnya harganya pendapatan bersihnya 15.000 cumaan, ya toh? Harga per kilometernya kita 5.351. Terus 8.731 untuk di Malaysia. Kalau di Singapura malah jauh lebih tinggi, 43.223. Oke. Jadi itu ya guys, perbandingan harga tarif taksi online antara negara Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Bagi kita yang ada di Indonesia, jangan berkecil hati. Jangan jadikan taksi online sebagai pendapatan utama. Carilah pendapatan yang lain, karena kita tahu sendiri taksi online di Indonesia pendapatannya jauh lebih rendah dari negara tetangga. Sekian saja dari saya, dari kami Serba Bagus. Jangan lupa untuk terus dukung channel kita ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Thanks guys and bye bye. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.